Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feranti Rahayu dari Prodi Manajemen Paralel 1. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Ekonomi Islam dimulai sejak bab awal sampai dengan materi jelang ujian tengah semester. Yang pertama membahas deskripsi ekonomi Islam. Ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtisyad al-islami. Al-iqtisyad atau ekonomi ini didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengkonsumsinya. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia, yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan dengan didasari tauhid sebagaimana yang telah dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Selanjutnya yang kedua ada sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sejarah garis besar sejarah pemikiran ekonomi Islam ini memiliki 4 fase perkembangan. Pada fase pertama, yakni masa fondasi, fase ini dimulai dari awal sejarah Islam hingga tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Pada fase ini, ekonomi masih dibahas oleh para ahli fikih, filsuf, dan juga para sufi. Selanjutnya, yang kedua, pada fase ini, pemikiran ekonomi Islam berkembang secara pesat, dimulai dari tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi sampai dengan 850 Hijriah atau 1446 Masehi. Pada masa ini lahir banyak karya intelektual termasuk di bidang ekonomi. Selanjutnya, fase ketiga. Periode ini adalah terjadinya stagnasi. Tidak ditemukannya pemikiran ekonomi Islam yang signifikan. Periode ini dimulai dari tahun 850 Hijriah sampai dengan 1350 Hijriah. Selanjutnya fase keempat, ini adalah periode kebangkitan dimulai dari tahun 1932 sampai dengan saat ini. Menurut Islahi, tahun 2008 membagi lebih detail lagi periode ini per seperempat abad. Seperempat abad yang pertama ini adalah masa pre-take off, yakni munculnya semangat dari para pemimpin negara muslim untuk melakukan reformasi atau perubahan sistem ekonomi. Selanjutnya, upaya untuk menggali pemikiran ulama klasik tentang isu-isu ekonomi ini mulai digalakan. Pada seperempat abad ke-20 yang kedua adalah masa take off yang mulai bermunculan tulisan tentang pemikiran ekonomi Islam dan bagaimana pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi bila dibandingkan dengan pemikiran Barat. Selanjutnya di seperempat abad ke-20 yang ketiga muncullah tokoh-tokoh cendekiawan muslim yang memulai gerakan untuk mengkampanyekan ekonomi Islam. Adapun seperempat abad pertama, di abad 21 ini kita dapat menyaksikan semakin meluasnya penerimaan dunia atas ekonomi Islam. Selanjutnya yang ketiga ada falsafah ekonomi Islam dan sumber hukumnya. Falsafah ini ada 5. Yang pertama ada ketauhidan, kemaslahatan, keadilan, menghargai hak individu, dan yang kelima ada orientasi sosial. Selanjutnya ada sumber hukum. Sumber hukum ini ada 4. Yang pertama ini bersumber dari Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada umat muslim melalui Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada sunnah. Sunnah ini merupakan jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan tanpa mempersalahkan apakah jalan tersebut baik atau buruk. Selanjutnya yang ketiga ini ada ijma'. Ijma' ini menurut bahasa adalah kesepakatan terhadap sesuatu. Dikatakan telah berijma' pada suatu kaum apabila mereka telah bersepakat pada sesuatu hal. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir ini ada kias. Kias ini menurut bahasa bermakna pengukuran atau penyamaan antara satu hal dengan hal yang lain yang sejenis. Selanjutnya yang keempat ini ada karakteristik dan rancang bangun sistem. Islam dilandasi oleh 3 hal dasar yaitu ada akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga komponen tersebut memiliki karakteristik dan turunan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Akhlak dijabarkan melalui rukun iman, syariah itu mengatur hubungan ibadah manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan aktivitas sosial atau muamalah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Sedangkan akidah sendiri ini menjelaskan bahwa hubungan antara makhluk dan Tuhannya, di mana dalam Islam akidah adalah fondasi besar dalam beragama Islam yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Selanjutnya yang kelima ini ada teori perilaku konsumsi Islam. Masalah dalam konsumsi syariah, Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraannya. Menurut Imam Syatibi menggunakan istilah masalah yang maknanya lebih luas dari sekadar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Masalah sendiri ini merupakan tujuan hukum syara yang paling utama mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan. Adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islam. Dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama. Tujuan hukum syara ini yakni antara daruriyah, tasiniyah, dan hajiyah. Selanjutnya yang kelima ini ada analisis permintaan. Pengertian permintaan Islam dan konvensional itu adalah sama, namun ada prinsip-prinsip dan batasan yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya.
Menurut Ibnu Taimiyah, dalam kitab Majmu' Fatwa menjelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi terhadap permintaan suatu barang itu yang pertama ada keinginan atau selera masyarakat atau rogbah terhadap berbagai jenis barang yang berbeda-beda dan selalu berubah-ubah. Yang kedua ada jumlah para peminat atau tulab terhadap suatu barang. Yang ketiga ada kualitas pembeli atau al-muawid. Yang keempat lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang. Yang kelima cara pembayaran dilakukan ini tunai atau angsuran. Dan yang keenam ini ada besarnya biaya transaksi. Selanjutnya yang ketujuh ini ada teori perilaku produsen. Produsen wajib mengamalkan apa yang tidak boleh dilakukan ketika melakukan kegiatan ekonomi dalam Islam, seperti mengurangi timbangan, menjual barang yang kualitasnya kurang baik dengan harga mahal, sehingga konsumen menjadi tertipu oleh produsen. Produsen yang memiliki perilaku ekonomi Islam tidak akan pernah memikirkan berapa banyak yang mereka dapatkan. Mereka hanya mementingkan kepuasan konsumen saat mengkonsumsi barang atau jasa yang mereka jual. Selanjutnya yang kedelapan ada maqasid syariah. Maqasid syariah yaitu tujuan atau maksud ditetapkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu menurut istilah sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Juhaili menyebutkan maqasid syariah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya, atau ia adalah tujuan dari syariat atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh syar'i. Maqasid syariah dalam ekonomi Islam, maqasid yaitu berperan sebagai bingkai dalam pembangunan ekonomi Islam yang akan memagari aktivitas ekonomi dari suatu yang melanggar syariah. Dan itu juga maqasid syariah berperan sebagai sarana hubungan antara kandungan, kehendak atau hukum Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi. Oleh sebab itu, teori maqasid menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan ekonomi Islam. Sekian review materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.